Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dari jurusan Akuntansi Syariah dengan NIM 2210102005. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haramnya pernikahan pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam dengan dosen pengampu Ustadz Rusdiana Priyatnawijaya, SHI MA Hafizahullah Ta'ala. Pernikahan adalah salah satu cara yang mulia dalam membangun kehidupan. Bukan hanya untuk menjalani cinta, tetapi juga menjalankan ibadah. Dalam Islam atau di dalam agama kita, pernikahan itu bukan hanya sekedar penyatuan dua insan, tetapi merupakan tanggung jawab besar dengan aturan dan hukum yang jelas. Mari kita pahami lebih dalam tentang hukum pernikahan dalam Islam, baik dari hukum wajib sunnah, mubah makruh dan haramnya pernikahan tersebut, dan juga mengapa pernikahan tersebut bisa dikategorikan hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram. Dalam Islam, pernikahan menjadi wajib bila seseorang takut terjerumus dalam dosa. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Maka, menikah adalah pilihan yang tepat untuk mencegah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalil wajibnya pernikahan pada dalil al-hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata yang berbunyi An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an marfu'an ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu waja'u sahih manfuk alaih. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menahan syahwat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa sih yang menjadi alasan kenapa pernikahan itu bisa diwajibkan? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama adalah apabila ia sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, baik dalam pertumbuhan jasmani, rohani, hawa nafsu, dan juga perekonomiannya. Yang kedua, seseorang yang takut terjerumus dalam hal maksiat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan seluruh nafkah perkawinan. Itulah alasan mengapa pernikahan itu bisa diwajibkan. Pernikahan juga sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah tanda ibadah yang mulia, di mana dengan kita menikah, kita mengikuti sunnah beliau untuk membangun keluarga yang penuh rahmat dan juga berkah. Di sini terdapat dalil sunnahnya pernikahan pada surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan dia menciptakan darinya pasangannya Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 1. Nah, di sini juga ada 5 alasan kenapa hukum pernikahan itu bisa disunnahkan. Yang pertama, apabila sudah mencapai kedewasaan, baik jasmani dan juga rohani. Yang kedua, terdorong hatinya untuk menikah dan mampu dalam segi finansial. Yang ketiga, ia dalam sehat lahir dan batin. Yang keempat, merasa aman dari kekejian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, tidak takut berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahinya. Pernikahan juga terkadang berada pada hukum mubah, artinya boleh dilakukan atau tidak.
Dalam keadaan ini, seseorang bebas memutuskan sesuai keinginannya tanpa tekanan hukum yang kuat. Namun, tetaplah ingat bahwa menikah adalah ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Seperti yang terdapat dari hadis Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman yang berbunyi, "Tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin, falyattaqillah fin nisfil baqi." Artinya, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurnalah separuh agamanya. Maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa pernikahan itu bisa dihukumkan menjadi mubah. Yang pertama, seseorang dalam kondisi stabil tidak cemas akan terjerumus kepada zina atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Yang kedua, jika seseorang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah tetapi memiliki kesiapan finansial untuk menikah. Yang terakhir atau yang ketiga, tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seorang tersebut boleh atau mubah, yang artinya tidak berdosa dan tidak pula berpahala apabila dilakukan. Dalam beberapa keadaan, pernikahan juga bisa menjadi makruh jika seseorang belum siap dari segi ekonomi atau mental. Agama Islam sangat memperhatikan kesiapan dalam memikul tanggung jawab besar ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini terdapat dalil dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, di sini ada 2 alasan kenapa hukum pernikahan itu bisa dimakruhkan. Yang pertama, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah. Yang terakhir atau yang kedua, sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka dengan kondisi seperti itu, maka hukum pernikahannya dalam Islam dipandang makruh, yakni tidak dianjurkan atau tidak disukai. Haramnya pernikahan terjadi ketika melewati batas-batas yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla, seperti menikahi kerabat dekat yang dilarang syariat atau menikahi orang yang masih dalam masa iddah. Agama Islam menetapkan larangan ini untuk menjaga kemurnian hubungan dan kebenaran syariat. Nah, di sini terdapat dalil haramnya pernikahan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man daraba mar'atan batilan faharama 'alaihi rihul jannah." Artinya, barang siapa yang menganiaya wanita secara tidak sah, maka haram baginya bau surga. Nah, di sini ada 3 alasan kenapa hukum pernikahan itu bisa diharamkan. Yang pertama, seseorang menyadari bahwa dirinya belum mampu untuk menjalankan hubungan suami istri dengan baik. Yang kedua, tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga. Yang terakhir atau yang ketiga, ada perasaan bahwa ia mungkin akan menyakiti pasangan, baik dalam hubungan suami istri maupun dengan tindakan yang tidak pantas, seperti mengabaikan atau mempermainkannya. Jadi, pernikahan itu bukan sekedar upacara, tetapi adalah ibadah besar yang penuh tanggung jawab. Dengan memahami hukum-hukumnya, kita dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang diberkahi. Semoga penjelasan ini menjadi langkah awal untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang sakral ini. Sekian, jazakumullah khair telah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.